Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filda Murhayani dengan NIM 24073073. Jadi hari ini saya akan melakukan sebuah observasi untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi ototronik, yang mana nanti saya akan membahas 3 topik. Yang pertama ada airbag, yang kedua ada sistem alarm pada kendaraan, yang ketiga ada power window. Nah, kebetulan hari ini saya sedang berada di bengkel Suzuki yang ada di Kota Padang. Nah, jadi saya akan melakukan pengecekan komponen dan juga akan menjelaskan beberapa cara kerja serta akan melakukan wawancara bersama dengan mekanik. Baik, teman-teman, di sini saya akan langsung menjelaskan beberapa komponen dari power window juga beserta cara kerjanya dan juga fungsi dari komponen. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang dari saklar power window, yang mana di sini ada main switch-nya. Di sini ada main switch-nya. Nah, jadi main switch ini sendiri berfungsi untuk sebagai saklar utama yang biasanya berada di pintu pengemudi untuk mengontrol semua kaca dari kabin semua. Nah, untuk selanjutnya itu ada di sini ada saklar dari power window. Di sini berfungsi untuk mengontrol kaca juga, cuman dia berada di setiap pintu di bagian penumpang. Nah, selanjutnya itu ada regulator power window yang mana dia terdapat di bagian pintu ini yang berfungsi sebagai mekanisme penggerak untuk menurunkan dan menaikkan kaca. Dan lalu juga ada motor dari power window yang mana dia berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menaikkan dan menurunkan kaca. Nah, selanjutnya teman-teman, di power window itu juga ada relay. Relay itu yang membantu untuk meneruskan arus untuk menaikkan dan menurunkan kaca. Lalu di sini juga menggunakan spring, yang mana spring ini sendiri berfungsi untuk menjaga arus agar tidak ada arus yang berlebih. Selanjutnya ada juga bagian kaca jendela ini. Nah, kaca jendela ini adalah sebuah komponen yang akan dinaik turunkan nanti. Nah, untuk power window ini sendiri dia memiliki fungsi untuk menaikkan dan menurunkan kaca ini untuk menjaga kenyamanan dalam berkendara. Nah, untuk power window ini sendiri dia itu merupakan sebuah sistem yang dia menggunakan elektronik. Dia akan menurunkan dan menaikkan kaca itu secara otomatis menggunakan kendali daripada saklar atau main switch. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya itu untuk cara kerja. Pada saat switchnya ini ditekan, itu arus listriknya akan mengalir ke motor power window yang berada di dalam bagian ini. Nanti motornya akan memutar daripada regulator sehingga kacanya bisa bergerak naik dan turun. Nah, jadi nanti ketika switchnya berhenti ditekan, itu nanti kacanya akan berhenti di posisi yang diinginkan oleh pengemudi atau oleh penumpang. Nah, jadi ini adalah motor power window yang seperti sudah saya jelaskan di awal, namun karena terhalang kondisi jadi tidak bisa saya buka secara langsung. Dan selanjutnya ini adalah regulator daripada power window, yaitu sebuah komponen yang berfungsi untuk menggerakkan atau menaikkan dan menurunkan kaca. Baiklah, di sini adalah merupakan kabel yang terhubung dengan switch power window, dan juga di sini juga ada switch untuk mengunci semua kaca. Nah, jadi kabel-kabel ini terhubung ke 4 jalur utama. Yang pertama itu ada ke aki, dan juga ada ke saklar dari pintu-pintu yang lain, terus ada ke ke motor power window, dan juga ke massa. Jadi di sini ada switch untuk mengunci semua, menurunkan dan menaikkan semua kaca. Ada dari kaca pengemudi, kaca penumpang sebelah kiri, kaca penumpang belakang sebelah kanan, dan kaca penumpang belakang sebelah kiri. Kalau untuk perawatannya sendiri itu kita bisa menghindari untuk selalu menekan switch dari power window ini secara terus-menerus apabila kacanya sudah menetap. Dan juga kita bisa melakukan pengecekan dari regulator power window ini secara berkala, dan juga bisa memberikan pelumas agar bagian-bagian yang bergesekan itu tidak cepat out. Nah, baiklah teman-teman,
itulah tadi yang bisa saya jelaskan mengenai power window, yang mana power window ini sendiri adalah sebuah sistem yang mana ia menggunakan sistem elektronik untuk menaikkan dan menurunkan kaca secara otomatis menggunakan kendali daripada sebuah saklar atau main switch dari power window. Selanjutnya saya akan coba rekan-rekan, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem keselamatan yaitu airbag. Nah, untuk airbag ini sendiri merupakan sebuah sistem yang mana ia mencegah benturan, bukan mencegah benturan, tapi mencegah pengemudi terbentur pada saat terjadinya kecelakaan. Nah, biasanya airbag itu ada pada sisi depan pengemudi, di samping, ataupun di depan penumpang. Nah, rekan-rekan, untuk airbag di mobil X7 ini, dia ada di depan sini, di setir, di bagian setir sini, yang berfungsi untuk mengurangi risiko cedera pada kepala, wajah, dan juga dada. Nah, dia juga mempunyai airbag di sisi penumpang di sebelah sana. Nah, untuk komponen dari airbag sendiri yang seperti sudah saya tunjuk tadi, dia adalah sebuah kantong udara yang mana nanti ketika terjadinya benturan, dia akan mengembang gitu. Jadi pengemudi dan juga penumpang tidak langsung terbentur kepada setir ataupun kepada dashboard. Nah, untuk dari airbagnya ini sendiri, yang pertama itu ada airbag modul atau kantong udara yang mana ia akan mengembang pada saat terjadinya benturan. Lalu ada juga airbag control unit yang mana dia akan mengolah data sensor dan memerintahkan airbag untuk mengembang. Lalu juga ada crash sensor yang mana crash sensor ini mendeteksi benturan apabila terjadinya kecelakaan. Nah, selanjutnya itu ada inflator yang menghasilkan gas untuk mengembangkan airbag. Lalu ada juga lampu indikator airbag yang terdapat pada panel instrumen. Nah, itu tuh berfungsi untuk menunjukkan kondisi dari sistem airbag. Nah, jadi teman-teman, untuk cara kerja dari sistem airbag itu, apabila terjadinya benturan, nanti sensor benturan itu akan mendeteksi dan mengirimkan sinyal kepada ECU. Nah, nanti ECU inilah yang akan memerintahkan kantong udara tersebut untuk mengembang. Nah, dan waktunya itu akan ditentukan juga oleh si ECU tadi, apakah ia langsung mengembang atau tidak langsung mengembang. Karena airbag itu mempunyai dua jenis, ada yang single stage dan ada yang dual stage. Yang mana kalau yang single stage itu dia akan langsung mengembang dan akan langsung rusak setelah itu, karena dia hanya sekali pakai. Tapi kalau yang dual stage, dia pada kecepatan rendah dia hanya satu yang mengembang dan satu lagi tidak mengembang. Tapi kalau kecepatannya agak tinggi, itu dia bergiliran. Jadi yang mengembang, yang pertama akan mengembang, yang kedua akan menyusul setelah 10 milisecond. Dan kalau dia di kecepatan yang sangat tinggi, dia akan langsung mengembang dua-duanya. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan beberapa posisi daripada airbag. Nah, yang pertama itu ada di setir di kemudi, yang mana ini berfungsi untuk menghindari pengemudi terbentur langsung ke sekitar setir ini. Jadi di sini ada bacaan SRS airbag yang menandakan bahwa di dalam sini ada airbag. Nah, lalu di sini juga ada airbag untuk penumpang yang mana ini berfungsi untuk menghindari penumpang daripada terbentur langsung pada dashboard ketika terjadi kecelakaan atau benturan pada mobil tersebut. Nah, ini adalah sensor airbag yang berfungsi untuk mendeteksi benturan pada saat terjadi kecelakaan. Nah, baiklah, di sini ada ECU yang mana di airbag ECU ini berfungsi untuk mengolah data yang dikirimkan oleh crash sensor apabila terjadi benturan. Jadi nanti ketika terjadi benturan, crash sensor akan memberikan sinyal kepada ECU dan ECU akan memerintahkan airbag untuk mengembang. Nah, jadi rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai sistem ABS atau anti-lock dari sistem. Jadi sistem ABS ini merupakan salah satu sistem kendaraan yang mana sistem ini berfungsi untuk mencegah roda mobil itu terkunci pada saat terjadi slip atau saat pengereman mendadak, untuk menjaga kendaraan itu tetap stabil. Jadi selanjutnya itu ada cara kerja dari sistem ABS.
Nah, yang pertama itu nanti wheel speed sensor atau sensor ABS itu akan mendeteksi atau memantau kecepatan roda dan mengirimkan data secara real time ke pusat komputer kendaraan atau ECU. Nah, nanti ECU akan memproses data tersebut, dan apabila terjadi saat pengereman mendadak itu nanti datanya akan dikirim ke hydraulic control unit. Jadi ECU memerintahkan hydraulic control unit ini untuk mengurangi tekanan minyak rem. Nah, lalu setelah tekanan minyak remnya dikurangi, nanti kampas rem akan sedikit merenggang sehingga roda akan kembali berputar. Nanti setelah roda berputar, pompa hidrolik pada sistem ABS akan segera mengembalikan titik pengereman optimal sehingga roda bisa berputar secara stabil dan kendaraan pun akan stabil dan berjalan seperti biasa. Nah, langsung saja ke komponen. Yang pertama di sini ada modul ABS, yang mana modul ABS ini merupakan otak dari sistem ABS yang akan menganalisis data sensor dan mengatur kerja katup serta pompanya secara otomatis. Di sini ada selanjutnya di sini ada pompa rem ABS yang mana dia berfungsi untuk mengembalikan oli daripada jalur rem setelah katup melepaskan tekanan untuk menjaga pengereman tetap stabil. Di sini adalah sensor ABS, yang mana sensor ABS ini sendiri berfungsi untuk memantau kecepatan putaran tiap roda secara real time dan mengirimkan data ke ECU. Selanjutnya itu adalah perawatan daripada sistem ABS. Nah, untuk sistem ABS ini sendiri kita perlu melakukan penggantian dan pengecekan minyak rem setiap 40.000 km. Kita harus memastikan menggunakan spesifikasi minyak rem yang sesuai oleh pabrikan mobil yang kita gunakan. Selanjutnya itu adalah pembersihan daripada sensor ABS. Kita juga perlu membersihkan sensor ini agar tidak kotor atau juga berdebu atau tidak terkena air. Kita bisa menggunakan cairan pembersih rem. Lalu kita harus memeriksa kapas rem dan juga cakram rem untuk kita harus memantau kealusannya. Kalau kapas yang terlalu tipis dapat menghasilkan debu sisa yang dapat mengotori daripada sensor ABS. Selanjutnya kita juga perlu memperhatikan lampu indikator ABS. Jika icon peringatan ABS itu menyala, itu adalah tanda bahwasanya sistem ABS tersebut mendeteksi adanya malfungsi, dan juga harus segera bisa kita lakukan scan atau bisa kita lakukan pengecekan ke bengkel. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah bersama dengan salah satu mekanik dari Suzuki ini untuk bertanya mengenai Nah, sebelumnya boleh perkenalan dulu kan? Baik, nama saya Raju jadi saya bekerja posisi sebagai mekanik. Jadi ya bang, wawancara sedikit mengenai ini. Jadi kan di sistem power window ini kan komponennya tidak terlalu banyak ya bang, dan juga tidak terlalu rumit. Tapi kalau di power window ini apa sih bang kerusakan umum yang biasanya terjadi gitu bang kalau di power window mobil-mobil seperti ini gitu kembali? Itu kerusakan yang paling banyak terjadi itu kerusakannya ketika power window itu macet. Atau kan power window kan letaknya di sebelah kanan tuh, ini. Nah, itu masalah yang sering terjadi ketika kita mencet untuk menaikkan kaca mobil, itu terjadi macet atau kaca itu tidak bisa naik atau bahkan tidak berfungsi lah gitu. Nah, untuk solusinya itu biasanya kami akan membuka power window, kami bongkar dan kami lihat switch di dalam power window itu apakah ada yang berkarat atau tidak. Biasanya itu karena karat itu terjadi karena biasanya pengemudi itu ketika mungkin cuaca gerimis sering membuka kaca jendela, jadi air yang jatuh itu masuklah ke dalam mobil dan kemudian masuk ke power window. Jadi lama-lama air yang sebutir-sebutir tadi masuk ke power window itulah menyebabkan karat. Untuk solusinya di situ kami akan melihat dulu kondisi power window. Jika hanya berkarat di situ bisa kami amplas.
kita akan bersihkan karetnya dari Porindo. Jika tidak, ya terpaksa kami akan mengganti dengan barang yang baru. Jadi kalau dia macet berarti itu ya bang solusi utama Iya. yang akan dilakukan gitu ya. Ya. Kalau seandainya itu semua sistem sama juga berarti. Sama. Makanya sebagai pengemudi yang lain itu kalau cuaca itu sedang hujan atau rintik-rintik itu gerimis, itu sebaiknya tutup kaca agar tidak masuknya air ke dalam sistem-sistem listrikan pada mobil. Kalau apa namanya bang kan regulator ini kan rentan juga kan bang tadi kalau karet. Kalau seandainya cuma relnya yang macet gitu bang, kalau nggak ada karet tapi dia relnya macet gitu apa? Itu biasanya karena usia pakai dan di situ kan ada pelumas ya seperti itu kan gitu kan. Itu harusnya dilakukan perawatan, harus dikasih ilmu, diperhatikan lebih lanjut gimana kondisi setiap beberapa tahun itu harus dicek. Nah, masih lagi menggunakan gemuk atau oli agar jika regulator dalam Morindo ini bisa bekerja dengan baik. Kan itu kalau bang dia sering dimainkan gitu kan sama anak-anak gitu. Tapi udah mentok dia kan kacanya tapi sering dimainkan itu tuh kenapa dia bisa nyebabin kacanya tuh macet gitu kan? Itu karena memaksa eh, motor, itu kan ada motor, Iya. itu bekerja melampaui kan ada batasnya tuh kan. Makanya kalau sudah untuk batas itu dia dipaksa karena motor itu lama-lama kan bergeseran menjadikan panas motor. Karena tekanan itu udah mentok di atas. Nah, itulah yang menyebabkan tornado itu bisa. Udah bang, makasih ya bang. Baiklah teman-teman, tadi adalah sesi wawancara saya bersama salah satu mekanik dari Suzuki, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya jelaskan pada observasi lapangan saya dalam mata kuliah teknologi ototronik yang saya lakukan di bengkel Suzuki ini. Yang mana di sini saya menjelaskan 3 sistem. Yang pertama ada power window, sistem alarm dan juga airbag system. Nah, 3 tersebut adalah beberapa sistem yang sudah menggunakan teknologi elektronik. Nah, baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan karena saya pun juga masih dalam tahap pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.